Oke teman-teman, kita mulai masuk proses produksi ya. Nih, saya bikin segini aja dulu. Ini kita bikin satu porsi untuk 3 rasa ya. Semangkok kecil cukup ini isiannya. Nah, ini mercon, ini daging giling, ini urat. Dikepal-kepal sampai bulat kayak gini ya. Nah, ini saya lagi nunggu airnya supaya agak panas. Airnya jangan mendidih ya. Harus panas aja sudah cukup. Nah, ini sudah cukup. Yuk, kita mulai. Pertama saya akan buat bakso urat dulu ya. Urat itu bentuknya tidak perlu terlalu bulat ya. Khasnya begitu. Nah, ini uratnya masukkan ke sini. Dipecah. Nanti dia digulung-gulung aja kayak gini nih. Seperti biasa tuh. Nah, jadi kayak gini. Jangan bulat. Ingat karena ini bakso urat. Masukkan sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk bikin sapi giling. Ininya harus basah. Kalau daging giling ini harus basah. Ini nggak terlalu panas kok, anget. Kita ambil ukurannya dikira-kira sama dengan yang urat ya. Nah, tangan udah basah, ini juga basahin terus sendoknya agar hasilnya bulat. Nah, tutup begini tuh, kita tutup karena ini isiannya banyak, jadi nggak bisa yang dibulat dengan satu tangan itu tuh. Kalau isiannya kecil bisa. Nah, ini ciri khas bakso buatan saya, isiannya harus banyak supaya daging sapinya kerasa. Ini kurang lebih sudah bulat ya, seperti ini. Kita masukkan pelan. Terakhir kita jeletot ini, basahin lagi supaya tidak ada ekornya nanti. Ya, yang bulat-bulat ada ekornya biasa tangannya gak dibasihan dulu air. Ini boleh pakai sarung tangan, tapi harus sarung tangan dokter ya, perawat, sarung tangan kesehatan tuh. Kalau sarung tangan plastik nggak bisa. Jadi harus yang lentur. Masukin merconnya seperti ini. Nah, gulung lagi bulat. Nah, tambahin air terus sendoknya kayak gini. Biar bisa membentuk bulat. Ini adonannya termasuknya bagus nih. Sudah cukup bulat ya segini ya. Tidak perlu terlalu bulat. Tuh, jadi nggak lengket karena dibasahin. Sekarang bikin yang kecil-kecilnya 5 biji. Nah, kalau yang kecil baru bisa kayak yang biasa. Ini basahin terus sendoknya. Kayak gini caranya tuh. Tuh, 2, kita bikin 5 aja. Ini namanya bakso all varian. 3 varian rasa. Celetot, urat, sapi giling atau mercon, urat, daging giling. 4, kurang nih. Kayak gini. Yang terakhir 5. Udah ya. Bersih tangannya, harus bersih nih, harus dicuci yang bersih kalau nggak pakai sarung tangan ya. Ada sisa sedikit. Nah, tapi kita rencananya bikin satu porsi. Ini airnya jangan sampai mendidih. Harus seperti ini kalau bikin bakso. Kalau mendidih nanti hancur. Kita tutup nih, tunggu sampai matang. Nah, kalau untuk dijual, ini jangan sampai matang, tapi hampir matang ya. Tidak setengah matang, hampir matang. Jadi jangan direbus pakai air mendidih. Kalau airnya terlanjur mendidih, diangkat dari kompor. Baru kita produksi dengan dandang tanpa api berarti, atau panci tanpa api. Sudah airnya mendidih, angkat saja. Baru di situ bisa produksi. Nah, kalau ingin tetap pancinya di kompor, apinya harus kecil banget. Dalam keadaan airnya sudah panas tapi tidak mendidih. Ya, kurang lebih 70 sampai 80 derajat Celcius lah. Segitu. Kalau mendidih nanti hancur. Karena kalau udah jadi adonan seperti ini mudah matang.
Ini kita tunggu sebentar sampai apa? Sampai benar-benar matang, karena ini nanti kan mau langsung dimakan ini. Mau langsung kita review. Kalau buat jualan jangan. Nah, untuk bikin kuahnya saya juga versinya kecil aja, sedikit bikin kuahnya semangkok ini. Karena untuk kuah yang jumlah besar untuk jualan, nanti saya bikin video khusus. Ini bikin kuahnya, bikin mie, soun, bihun, cesim, toge, bikin sambalnya kayak apa, nanti videonya terpisah. Ini khusus produksi bakso saja. Nah, ini sambil kita tunggu matang ya. Saya cuci tangan dulu ya. Nah, teman-teman, kita lihat sekarang. Oh, udah sedikit mendidih ya. Ini tandanya sudah matang. Kenapa? Karena baksonya sudah mengembang. Yang kecil-kecilnya aja jadi besar tuh. Mengembang. Padahal tidak pakai pengembang. Tidak pakai pengenyal, ya kan? Karena dikasih telur. Ini sudah matang. Kalau untuk dimakan harus seperti ini. Kalau untuk jualan sebelum segini ya, 3/4 matang lah, karena nanti kan dipajang di etalase, sedangkan sebagiannya dimasukkan ke dandang, kan begitu. Nanti kalau dandang hampir habis, yang di etalase baru masuk, nanti matangnya di dandang sambil nunggu pembeli. Kalau sudah matang dimasukin ke dandang, nanti lama-lama jadi benyek, terlalu amoh, kurang kenyal, kurang menggigit. Begitu caranya kalau jualan bakso offline ya. Kalau online sih aman, taruh saja di freezer. Begitu ada yang beli, kita rebus sampai mendidih, karena baksonya beku kuat. Nah, ini sudah matang, kita angkat. Nanti kita coba review. Gede, baksonya gede jadinya. Ini saya nggak tahu mana daging giling, mana mercon. Nanti kita belah. Nah, habis ini kita bikin kuah ya. Hasilnya bulat. Ini untuk satu porsinya dijual 20.000, 3 rasa. Ini mangkoknya bukan mangkok ayam jago loh, ini mangkok besar. Kalau mangkok ayam jago itu kecil. Ini mangkoknya lebih besar dari ayam jago. Ini belum ditambah bihun, mie, cesim, toge. Lihat, udah penuh, apalagi tambah mie. Kenyang 20.000. 3 rasa lagi. Nah, sekarang kita bikin kuahnya. Yuk. Nah, teman-teman, ini sekarang saya udah bikin kuah nih. Mau bikin kuah udah panas. Kalau di sini terlihat asapnya. Cukup. Nah, bahan-bahannya ini yang pertama nih. Kita masukkan putihan sapi ya. Gaji sapi premium. Ini saya bikin untuk satu porsi aja ya. Nanti untuk porsi buat dagang tuh, nanti saya bikin videonya khusus. Ini bumbu yumhau. Lihat di channel saya. Nanti saya tautkan linknya di deskripsi ya. Nah, itu bumbu yumhau, itu bumbu rahasia. Kemudian jangan lupa beli ini dari pasar 2000-an. Bilang aja bumbu kuah bakso. Ini di pasar manapun ada nih. Nah, pakai ini. Ini untuk 10 liter air. Makanya sedikit saja nanti dimasukin ke sini. Kita gunting. Nah, masukkan aja segini. Dan banyak-banyak, segini cukup. Nah, sudah ya. Untuk bikin kuah, tutup. Tunggu sampai mendidih. Nah, nanti kuah siap. Simpel kan bikin kuah? Oke, kita tunggu sampai mendidih. Sip, akhirnya setelah proses penantian yang panjang, proses yang cukup lumayan ya bikin bakso, sudah jadi juga. Nah, ini kuah, atasnya bening, bawahnya bumbu. Nah, jadi makanya kalau tukang bakso didandang diaduk-aduk dulu bumbunya supaya menyampur. Ini kuahnya langsung kita guyur saja ke sini. Kita guyur ya. Tuh. Kebanyakan. Nah, masukkan tadi putihannya. Tuh. Penuh kan? Ini belum ditambah mie, bihun, soun, cesim, toge. 20.000. Berani pisan. Sakit porsi jumbo. Jago kalau habis.
Nah, ini sudah kayak gini. Kita kasih mecin. Ya. Bentar, sendoknya saya ambil dulu. Nah, tuh sendok pakai ketinggalan lagi. Saya udah gak sabar, nggak fokus. Nah, ini mecin seujung sendok aja, segini ya, gak kurang banyak lah, karena kuahnya banyak segini. Pluk, mecin. Kemudian kita kasih garam juga seujung sendok. Tuh, masukkan kira-kira saja lah. Nanti juga tahu, nanti sebelum jualan tuh kan dicoba dulu satu porsi. Wah, tiba-tiba terang nih, tambah mengkilap. Maksudnya ini seledri sama bawang goreng yang banyak, masukkan kan 20.000 seporsi. Udah banyak, aduk-aduk supaya bumbunya, ini panas kok, kuahnya panas jadi mudah larut nih, garam sama apa namanya, mecinnya. Montok ya bakso. Bagus kan? Coba dulu kuahnya nih. Bismillah. Seger, seger, enak. Nah, sekarang kita potong baksonya nih. Kita lihat isinya ya. Nanti sekalian view, ambil gambar. Kita potong dulu yang ini ya. Kenyal nih. Ini bakso apa? Ini daging giling. Tuh, daging giling. Ini kita potong. Ini bakso mercon. Ngaburanyai berem. Merah. Lihat. Bagus ya. Nah, sebelum review, ini satu lagi lah, urat tanggung. Kita belah aja lah, biar kelihatan dalamnya. Tanpa pengenyal juga udah kenyal nih, tuh uratnya tuh. Nah, ini sapi giling, belah saja gini. Dah lengkap. Ambil foto dulu sebelum saya makan ya. Tunggu sebentar, sabar. Saya juga udah nggak sabar sebenarnya. Nah, teman-teman, biasa saat yang saya nanti review. Kebetulan saya emang doyan makan, doyan kuliner. Kita coba ya. Nih, tes rasa. Kalau kuah tadi udah seger. Coba baksonya nih, bismillah. Nah, menggigit. Nggak perlu pakai urat, sudah goyang lidah. Masya Allah, benar nikmat. Luar biasa. Hampura Kang Ces. Endol surendol, tak endol-kendol ngenah, coy. Enak, enak, mantap, sukriya. Lagi ya, yang kecil. Bismillah. 20.000 wangi pisan. 20.000 sakit. Ini 20.000. Mercon, daging giling urat. Adonan tadi itu bisa jadi kurang lebih 80 porsi, bahkan bisa 100 porsi, tergantung ngebulet-bulet ininya nih. Kalau lebih kecil sedikit jadi agak banyak, tapi kalau ukuran segini, yang saya tahu ukuran segini ini bisa 80 porsian. Bayangin, saya jual 20.000, berarti 1.600.000. Padahal modal gak lebih dari 400, gak paling 350 modal saya. Untung 4 kali lipat lebih gitu loh. Coba hitung-hitungan ya. Ayam 3 kilo pilet 105.000, karena di saya lagi 35.000 pilet itu. Terus krewet sapi 3/4 kan tadi. Bismillah. Yalah, sebentar. Sapi giling enak pisan. Mantap dagingnya. Benar-benar bakso sapi asli karasana gitu. Bumbunya pas. Nah, daging ayam 105.000 yang pilet. Kemudian ini kan 80.000 sekilo krewet. Saya 3/4 berarti 60.000. Berarti berapa? 165.000. Tambah putihan 1/4 tadi, karena bikin merconnya mau banyak. 1/4 putihan 13.000, anggap 15.000 lah. 165 jadi tambah 15, 190 ya. 180.000. 180. Urat 1/4 tadi itu cuma 15.000. Berarti 195.000 dagingnya. Bumbu, mecin, masak segala rupa lah. Dengan giling, dengan terigu, dengan sarapan, dengan bensin, dengan itu habis 100.000.
Berarti berapa tuh? 295.000 kan. Nah, nanti untuk bahannya beli mie, bihun, soun itu paling 50.000. Mie, bihun, soun buat bikin sambal. Murah itu semuanya. Cesim apalagi murah. Oke, kok mau lebih murah. Itu paling 50.000, jadi kurang lebih modal 350.000. Jadi 1.600.000. Begitu. Bismillah. Jadi ada bakso enak murah itu. Kan ada bakso enak murah. Seperti di tempat adik saya di Cirebon, bakso sederhana. 5.000 dapat banyak. Karena seperti ini adonannya, bukan daging tikus. Itu kasihan. Dia kena hoak. Bakso sederhana. Ramai banget. Itu sehari gilingnya kurang lebih 20 kilo itu. 20 kilo daging sehari. 20 kilo adonan berarti kalau digiling jadi sekitar 40 kilo itu. Tambah bumbu, tambah terigu yang kayak gitu. Dagingnya aja udah 20 kilo. Ada yang gosip daging tikus kenapa kok bisa murah banget. Itu orang iri itu. Gak masuk akal. Maksudnya secara fitrah, secara logika aja lah nggak masuk. Daging tikus 20 kilo sapoe. Siapa yang mampu menyediakan? Makan belum ngulitinnya. Dan nanti habis makan sholat lah. Belum dagingnya diambil, bohong itu orang. Terus kalaupun dijual harganya harus lebih murah dari daging ayam kan, sekarang dicampur ayam banyaknya. Terus yang paling mendasar itu yang bikin hoak itu, berarti dia sendiri harus punya ilmu tentang bakso. Dia harus pernah bikin bakso dengan resep asli pedagang, tapi dagingnya daging tikus, baru dia tahu rasanya. Baru bisa ngomong, oh bakso itu bakso daging tikus. Kenapa? Saya pernah bikin kok bakso tikus, rasanya persis kayak gitu. Itu kan nggak mungkin kan? Berarti orang itu dusta. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat iri sama orang lain. Jadi murah itu bukan karena daging tikus itu pembohong, tapi karena adonannya seperti saya ini. Daging ayam dikasih atau dicampur daging sapi. Jadi bukan daging sapi dicampur daging ayam, tapi daging ayam dicampur daging sapi. Ayam kan murah. Makanya ditulisnya kan bukan bakso sapi asli, bukan, tapi bakso sederhana, bakso 3 darah. Terus saya kalau main ke adik saya ke Cirebon, bakso ini sederhana 5.000, banyak 8.000 lebih banyak. Tapi karena ini bergengsi, dibikin mercon, dibikin urat, dibikin daging giling 3 kali yang rasa orang 20.000 berani nih. Kalau saya bikin ukurannya lebih besar yang dijual online, gitu 60.000 seporsi, laku. Bismillah. Enak banget. Sebelum corona itu, masya Allah sehari bisa 600.000 omset. Itu baru dari Grab, belum Gojek. Dulu belum ada Shopee Food. Tapi pas corona itu, ya itu semua pedagang lah merasakan. Gitu karena ujian. Semua pedagang sulit waktu itu jualan. Nanti di akhir video saya kasih review pelanggan saya di Shopee Food, Grab Food, sama GoFood. Bahannya kayak gini. Tapi nanti nama resto saya akan disembunyikan itu. Khawatir orang kena sugesti gitu lihat video saya, oh ternyata banyak ayamnya. Biarkan mereka menikmati rasanya. Yang penting semuanya halal. Bismillah. Saya juga nggak ngaku bakso sapi. Ya kayak yang lain aja, bakso Mas Ala, bakso Mas Paijo, bakso 3 darah, baksonya kayak gitulah. Ini putihan enak nih. Nah, putihan tuh ini kenyal. Bukan gaji nomor 2 ya. Putihan tuh gaji nomor 1. Enak. Kenyal gitu. Nah, ada cabenya tuh. Lihat, hiji. 1. Kita coba merconnya ya. Jadi saya ada power. Perut saya lagi kurang stabil nih. Coba mercon, bismillah. Alah. Pedas. Kayak orang meriang. Pedas. Begitu ya orang meriang. Masya Allah. Enak. Ini untuk yang suka pedas, ini lawannya nih. Jadi ya, bismillah. Bayangkan saya laki-laki, badannya gede, baksonya aja nggak pakai mie, besi, bihun, cesim, toge, soun. Saya udah kenyang nih, sisa gini. Maka 20.000 berani. Bulutkan weh, modal 400. Jadi 1.600.000, untung 4 kali lipat. Untung 4 kali lipat. Bener. Sok teman-teman yang mau usaha mulai. Ini caranya saya udah lengkap nih, nggak ada yang saya sembunyikan. Ya, bumbu yumhau rahasia saya buat juga videonya. Bismillah. Urat, kenyal, gail-gail. Boleh buru-buru harus buru-buru nih, takut keburu komat. Tapi kalau mau sholat dekat saya tuh lama komatnya, 15 menitan lah dari adan tuh. Ya, kekejar kayaknya. Nah, begitu teman-teman. Untungnya besar. Seperti yang saya bilang,
nanti kuah untuk 10 liter air untuk jualan lah. Kemudian bikin mie, bihun, soun, cesim, toge, sambal. Nanti saya buat videonya khusus. Ini mah bakso aja. Enak pisan ya. Sudah teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Saya juga cukup lelah hari ini, dari pagi giling sampai sekarang. Jadi terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga video saya bermanfaat, menjadi masukan atau inspirasi buat teman-teman. Kalau yang ingin usaha ini semoga lancar. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.